Anda mendengar orang berkata, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Manusia tidak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, tapi yang pasti saya yakini orang tidak bisa masuk surga kalau tidak baik. Benarkah tidak cukup percaya kepada Kristus Tuhan kita yang mati menebus dosa bangkit naik ke surga sebagai satu-satunya jaminan kepastian bahwa kita diselamatkan only by faith, bukan karena perbuatan baik? Nah, oleh karena itu kita lihat videonya berikut ini. Halo guys, ketemu lagi bersama dengan saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran, True Faith Always Seeking Understanding. Nah, teman-teman sekalian, ada berita yang udah lama sekali, video dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ada 3 jalan menuju kepada surga. Sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa masuk surga. Enjoy your flight, but don't forget your real fight. Enjoy your journey, but don't forget where you are heading. Tentu kita harus menikmati hidup kita di dunia ini. Tapi kita tidak boleh melupakan destinasi akhir hidup kita. Banyak orang yang terlena dengan kenikmatan hidup sampai lupa bahwa suatu hari nanti dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Di dalam perjanjian baru, Yesus menjelaskan ada 3 jalan masuk surga. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih atau Mesias, Juru Selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan judul perikop Rumah Bapa, Yesus berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa selain dari mereka yang mempercayai Dia sebagai Juru Selamat. Yang kedua, Yesus menjelaskan jalan masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 19 ayat 17b berkata, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk dalam kerajaan kekal, kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga dan hidup melakukan kebenaran. Yang ketiga, Yesus menjelaskan jalan untuk masuk surga adalah dengan hidup mengasihi sesama. Dalam Matius 25 dengan judul perikop penghakiman terakhir dalam ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Di ayat segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jelas sekali bahwa di dalam perikop penghakiman terakhir ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapat bagian dalam kekekalan, kita harus hidup mengasihi sesama kita. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Manusia tidak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, tapi yang pasti saya yakini orang tidak bisa masuk surga kalau tidak baik. Oke, ini adalah sebuah cuplikan yang teman-teman sudah bisa tonton, tentunya sudah lama sekali. Saya juga baru lihat karena memang banyak kesibukan, tetapi yang menarik adalah beliau menyampaikan tentang
penjelasan yang diambil dari Alkitab. Nah, saya akan memulainya dengan begini teman-teman sekalian. Tidak semua yang dikutip dari Alkitab adalah sebuah kebenaran. Karena pada waktu membaca Alkitab, banyak orang melakukan penafsiran. Dan tentu saja ini bukan hal yang baru, karena kalau kita membaca di Alkitab, bahkan iblis pun ketika mencoba Yesus itu mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Maka tentu saja kita kemudian sadar bahwa tidak semua yang dikutip dari Alkitab adalah sebuah kebenaran. Nah, karena itu kita membutuhkan sebuah prinsip penafsiran yang terbaik. Nah, penafsiran terbaik itu gimana sih? Kalau saya mengambil sebuah posisi adalah the scripture interpret the scripture. Kitab suci itu menafsirkan dirinya sendiri. Artinya adalah Alkitab itu tidak bisa diambil satu bagian dalam kitab yang tertentu, lalu kemudian diambil sebuah kesimpulan tanpa memperhatikan keseluruhan dari Alkitab tersebut. Maka kalau teman-teman belajar di seminari, ada yang istilahnya dua hal, yaitu teologi sistematika dan teologi biblika. Ya tentu saja semuanya saling melengkapi, tidak saling bertabrakan. Nah, Alkitab adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang sifatnya koheren. Jadi satu dengan yang lainnya itu tidak saling bertentangan, tidak saling bertabrakan. Mengambil sebuah kesimpulan dasar yang sifatnya nanti bisa ke istilahnya ke dogma. Nah, kita percaya bahwa ini bukan masalah denominasi apapun gereja kita, tetapi bagaimana kita mendekati Alkitab seperti Alkitab itu ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk memberikan sebuah gambaran dari perspektif saya tentunya mendekati apa yang Ibu Pendeta tersebut sampaikan. Yang pertama adalah Ibu Pendeta ini mengatakan Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam surga, ketemu dengan Bapa tanpa melalui aku." Nah, ini udah clear, udah jelas. Walaupun sekali lagi teman-teman sekalian, ada banyak orang yang pernah saya temui juga, beberapa teman yang mengatakan bahwa itu kan yang nulis Yohanes. Nah, Yohanes kan muridnya Yesus, maka tentu saja murid Yesus pasti akan menempatkan Yesus sebagai yang paling utama. Maksudnya apa sih? Ya sama seperti gini deh. Kalau ada seorang anak ditanya nih, siapakah papa yang terbaik? Nah, pasti anak itu akan menjawab papa yang terbaik adalah papanya. Padahal kalau kita mau survei, mungkin papanya tidak mencukupi, tidak memberikan apa yang seharusnya papanya lakukan kepada anaknya. Kalau dibandingkan dengan papa yang lain loh ya. Nah, tapi seorang anak pasti akan mengatakan, ya papa saya yang terbaik pastilah papa saya lah. Walaupun tidak sempurna, tapi papa saya yang terbaik. Nah, ada orang yang ngomong begitu tuh, karena Yohanes adalah muridnya Yesus, ya tentu saja Yohanes akan mengatakan satu-satunya jalan adalah ya melalui Yesus. Ya, tapi ini sekali lagi kita akan coba pinggirkan dulu, tapi kita akan coba melihat bahwa ternyata melihat Yohanes 14 ayat 6 pun orang bisa mengambil kesimpulan demikian. Artinya kalau kita mau bicara Yohanes 14:6 saja, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan bagi kita itu tidak cukup, maka kita harus berkorespondensi dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, kalau ayat-ayat yang lainnya tentu kita harus mendekati misalnya Kisah Para Rasul. Pasal 4:12, di bawah kolong langit tidak ada satu nama pun yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia bisa diselamatkan misalnya. Atau kitab Roma pasal yang ketiga, ya, sebab semua upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, jadi semua hal yang berkaitan dengan keselamatan, dengan satu-satunya jalan, dengan Mesias harus dilihat tuh masing-masing. Nah, poin yang kedua adalah Ibu Pendeta ini menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan Matius pasal 7 ya, tentang nabi-nabi palsu. Lalu mengatakan tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, ini sekali lagi pendekatannya adalah kita harus, ini udah lama banget sih ya, kita selalu mengulang ini teman-teman. Guys, please, kita harus melihat ini dengan sebuah perspektif yang benar, yaitu melihat konteks. Dan kalau konteksnya kan nabi-nabi palsu tuh udah jelas ya, udah clear. Artinya kita harus melihat pendekatannya pun dengan nabi-nabi palsu yang ternyata memberikan pesan kepada kita. Pesannya apa? Pesannya adalah jangan terkesima dengan orang yang bisa melakukan mujizat, karena ternyata toh ada banyak orang yang dipakai tapi tidak diperkenan. Dipakai untuk menyatakan akan mujizat Tuhan, tetapi orang tersebut pun tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan apakah ini sesuatu yang baru? Tidak. Sejak perjanjian lama, Raja Kores, Nebukadnezar, dan seterusnya, kurang apa melihat mujizat Tuhan, dan kurang apa dipakai oleh Tuhan untuk membangun bait suci, bahkan untuk menyatakan akan kemuliaan Tuhan melalui Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu itu, yang kemudian melihat ya ini betul-betul Allah yang hidup saat itu, lalu membebaskan mereka bertiga. Jadi kalau kita lihat pendekatan Matius pasal 7, tentu tidak bisa menjadi sebuah kesimpulan bahwa karena begitulah kita harus melakukan kehendak Bapa supaya kita bisa masuk dalam surga. Nggak begitu, karena pendekatan konteksnya tidak
tidak demikian, dan itu bertabrakan dengan misalnya ya Yohanes berapa tuh? Yohanes pasalnya yang coba kita lihat deh. Ya, Yohanes 6:47. Yohanes 6:47, Yesus sekali lagi mengatakan sesuatu yang sangat clear pada murid-muridnya pada waktu itu. Coba kita lihat Yohanes 6:47, maka dia akan mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Nah, tentu saja mungkin teman-teman akan berkata, loh, Kak Joy kok ngambil cuma ayat itu saja? Ya tentu saja tidak, saya sudah membaca seluruhannya. Ya, makanya dikatakan ayat 48, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana dan seterusnya. Inilah roti yang turun dari sorga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pendekatan Yesus pada waktu menjelaskan dirinya adalah roti hidup, menempatkan diri Yesus di dalam konteks eksklusivitas, tidak ada yang lain selain dia yang adalah roti hidup. Maka dia berkata, barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup kekal. Ya percaya ya guys, jadi tidak percaya, ikut PA, pelayanan, jadi hamba Tuhan, jadi pastor Graham, enggak guys, jadi cuma percaya saja. Jadi kalau cuma percaya saja, saya yakin Tuhan Yesus tidak salah bicara dalam konteks ini. Nah, ini pun sebenarnya juga banyak ayat-ayat lainnya yang menjadi perbincangan. Misalnya kita bicara tentang Yakobus. Ya, Yakobus pasal yang kedua. Ya, Yakobus. Jadi kalau kita bicara di dalam konteks yang lain, misalnya Yakobus pasal yang kedua, itu juga jelas tuh bicara tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya tentu saja, apakah ini bertentangan dengan konsep keselamatan only by faith, Efesus pasal 2, 8, dan 9, misalnya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, apakah itu bertentangan dengan pasal Yakobus pasal 2? Ya tentu saja tidak, guys. Karena pendekatannya melalui konteks. Jadi kalau melalui konteks itu bukan hanya membaca ayat di atas dan di bawahnya ya guys ya. Konteks itu juga memberikan kepada kita sebuah arahan untuk melihat untuk siapa surat itu dituliskan. Karena ini kan genre-nya kan sebuah kitab yang dituliskan untuk seseorang kan, atau untuk sebuah komunitas. Misalnya ya, pasal 1, Yakobus 1, ayat 1, salam dari Yakobus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi kalau ke-12 suku di perantauan, pendekatannya jangan menempatkan diri kita, pembaca milenial, pembaca zaman now, itu kepada ke-12 suku ini. Itu sudah pasti salah kaprah. Kita harus dekati dulu, ada apa dengan ke-12 suku di perantauan. Nah, waktu kita mendekati ke-12 suku di perantauan, ternyata disinyalir, diduga, ada banyak orang Kristen saat itu yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi perbuatannya tidak menunjukkan imannya. Makanya Yakobus mengatakan, tunjukkanlah imanmu melalui perbuatan-perbuatanmu. Tapi ini bukan berarti untuk masuk surga itu adalah harus berbuat baik, tidak gitu loh. Jadi formulanya tuh, kelirunya tuh di sana. Apakah orang Kristen setelah percaya Yesus pasti masuk surga? Yes. Kalau gitu berbuat dosa saja. Roma udah menjelaskan itu. Apakah dengan demikian kita hidup dalam dosa supaya berlimpah kasih karunia? Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Jadi sudah ada kasus itu. Jadi orang yang dikatakan dalam teolog zaman abad-abad 16-17 begitu ya, atau misalnya ya kurang lebih orang-orang yang bapak-bapak gereja awal tuh menjelaskan jangan sampai kita jatuh ke dalam cheap grace, anugerah yang murahan gitu loh. Ya, anugerah itu mahal sekali. Ya, mahal sekali itu artinya itu bukan kita gratis, tapi ada yang bayarin. Ada yang bayarin. Ada yang bayarin itu bukan berarti ini cuma-cuma, enggak. Ini mahal harganya dan sudah diselesaikan oleh Kristus begitu. Jadi lu sama gua tuh dibayarin, guys. Jadi kalau gua sama lu udah dibayarin sama orang yang membayarin kita pasti akan mengucap syukur. Kita pasti akan berpikir berkali-kali lipat untuk menyakiti orang yang sudah membayari kita itu. Ya, enggak begitu kan? Jadi Yakobus pasal 2 juga pendekatan demikian. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini lebih jelas lagi kalau kita mau bicara tentang perbuatan baik. Tapi ini sekali lagi pendekatannya bukan berarti untuk masuk surga tidak cukup percaya Yesus. Harus percaya Yesus dan berbuat baik. Itu udah pasti keliru. Ya, itu udah pasti keliru. Nah, pendekatan yang ketiga, Ibu Pendeta itu menaruhkan Matius pasal 25. Nah, sekali lagi seperti yang sebelumnya, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa? Melihat konteksnya. Konteksnya adalah
Pasal 3133 kan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Jadi ini udah pasti cerita tentang apa nih? Tentang nubuatan kelak nanti. Maka ia akan bersemayam, lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Nah, ini adalah sebuah induk kalimat ide utamanya. Matius tuh ngomong begitu. Setelah itu baru dijelaskan tentang perumpamaan. Nah, perumpamaan ini juga banyak sih, banyak versi. Ada yang sifatnya analogi, ada yang sifatnya adalah perumpamaan apple to apple. Ya, misalnya ada penjelasan tentang akulah roti hidup. Bukan berarti Yesus adalah roti seperti bayangan kita, enggak. Dia kan mengasosiasikan. Nah, itu kan berbeda ya. Nah, kalau kita bicara tentang Matius pasal 25, ini menurut saya juga udah sangat clear sih. Ini bicara bukan tentang perbuatan baik untuk bisa masuk ke dalam sorga. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya kan ada yang dikatakan gini, kalau engkau memberi makan kepadaku dan lain sebagainya. Tapi ini ada penjelasan tentang domba dan kambing. Jadi kambing adalah orang-orang yang tidak dipilih, domba adalah mereka yang dipilih. Jadi udah clear duluan nih. Coba saya bacain dulu ya misalnya ya. Ayat-ayat yang ke-34, kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ayat 37, ayat 46, ada orang benar. Jadi siapa nih yang dimaksudkan di Matius pasal 25? Matius pasal 25 tidak bertentangan dengan konsep salvation by faith, ya, keselamatan oleh iman. Karena Matius pasal 25 ini bicara tentang kepastian bahwa mereka yang berbuat baik adalah orang yang benar. Jadi dibenarkan dulu baru berbuat baik. Ya, dibenarkan dulu baru berbuat baik. Saya bacakan ya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, yang diberkati oleh Bapakku. Artinya ini special grace nih. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, sejak kekekalan. Nah, ini sinergi dengan Efesus pasal yang pertama. Ya, sebelum dunia dijadikan, sejak dalam kekekalan Allah telah memilih kita. Jadi pemilihan, ya kalau masuk ke dalam teologi reform mungkin jadi ke predestinasi. Tapi kita kan nggak akan masuk ke sana. Baru dijelaskan sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus dan seterusnya. Ketika aku telanjang kamu melawat aku. Ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Jadi percakapan tentang orang yang merawat, yang memberikan makan kepada Yesus pada saat itu, di dalam analogi ini, dalam gambaran ini, adalah orang-orang yang benar. Jadi guys, sekali lagi, Matius pasal 25 pun tidak mendukung sebuah kesimpulan bahwa kita harus mengasihi supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini pendekatan saya melihat ayat-ayat yang dipakai untuk 3 jalan menuju surga itu ya. Jadi kalau semuanya mau diangkat, terlepas dari genre apapun kitabnya, suka-suka gua mau baca Alkitabnya, mungkin nggak cuma 3 ya. Ya bisa banyak sekali ya. Mungkin kalau kita mau ngomong hal yang sederhana ya 10 hukum Taurat saja gitu. 10 hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina dan seterusnya. Tapi kan kita yakin, kita percaya bahwa hukum Taurat sudah digenapi di dalam Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Nah, kalimat yang menarik adalah kalimat terakhir. Kalau teman-teman tadi menyimak, kalimatnya adalah ada orang yang berkata kita tidak dapat berbuat baik untuk bisa masuk surga. Tapi dia bilang saya nggak setuju sepenuhnya gitu ya. Karena kita pun harus berbuat baik, karena orang baiklah yang bisa masuk surga. Menurut saya kalimat ini juga agak blunder, karena bukan orang yang baik. Kenapa? Kalau orang yang baik, maka Yesaya pernah mengatakan kesalehan kami. Wah, ini kurang apa nih? Nabi loh. Kesalehan kami itu seperti kain kotor. Seperti kain kotor. Jadi kalau kita dituntut baik untuk memenuhi syarat kita bisa masuk dalam surga, saya amat yakin tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang berhasil memenuhi syarat perbuatan baik yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. It's very impossible. Nggak mungkin sekali. Nggak mungkin. Oleh karena itulah, Kristus datang ke dalam dunia itu menggenapi hukum Taurat. Artinya apa yang harus ditanggung oleh kita sebagai manusia yang akan dituntut penghakiman, kemudian dibebaskan. Makanya Roma pasal 8 tuh jelas. Sebab kita tidak lagi ada di bawah penghukuman, penghakiman. Tidak lagi di bawah penghukuman. Kita sudah dibebaskan. Kita Galatia ya kalau nggak salah. Kita sudah dimerdekakan. Tapi janganlah gunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Kan dia Rasul Paulus ngomong begitu. Tetapi by the way, konteks bagian ini sudah clear bahwa orang yang baik belum tentu benar. Tetapi orang yang benar akan senantiasa terus-menerus akan dibuat menjadi
menjadi baik. Nah, teman-teman, saya harap video singkat ini juga bisa membuat kita semakin yakin, semakin pasti bahwasanya bukan karena kita berbuat baik kita bisa masuk surga, karena sangat tidak mungkin. Ya, saya pernah ngobrol dengan satu orang dengan sebuah ilustrasi, ya aqua itu ya, minuman aqua yang saya selalu ulang-ulang nih contoh yang sangat jitu banget ya. Jadi kalau kita punya minuman aqua, misalnya katakan 250 ml aqua gelas gitu ya, lalu sebelum kita minum kita tetesin 0,1 ml racun tikus dan masuk ke dalam semua air tersebut ya, saya yakin kita semua akan setuju bahwa air itu menjadi rusak. Walaupun yang jelek cuma 0,1, yang baiknya 250 ml. Kenapa? Karena satu tetes racun tikus merusak seluruh yang baik. Nah, demikianlah kehidupan manusia, guys. Sebaik-baiknya kita, kalau kita masih berbuat dosa di hati dan pikiran kita, apapun itu ya, mau ngomong sengaja, nggak disengaja, atau apapun aja ya, kita pasti akan merusak seluruh perbuatan baik kita. That is why impossible for us to save our life, to go to the heaven with our good deeds. Nggak mungkin ya. Bahkan saya pernah ingat tuh siapa itu namanya, C.S. Lewis kalau nggak salah ya, dia mengatakan begini ya, dia ngomong, no man knows how bad he is until he try very hard to be a good person. Tidak ada orang yang tahu seberapa jahatnya dia waktu dia mencoba untuk berbuat baik ya, sebaik-baiknya dengan usahanya sendiri. Jadi semakin kita belajar untuk berbuat baik untuk masuk surga, kita berusaha untuk mengasihi sesama untuk masuk surga, kita belajar untuk baca firman Tuhan, kita berdoa, apapun yang baik, tapi dengan sebuah alasan untuk masuk surga, itu pasti perbuatan yang jahat. Karena kita hanya ingin membuat sebuah anak tangga yang lain untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar, yaitu surga untuk kita. Nah, itu pasti sesuatu yang jahat dong. Jadi sekali lagi, secara filosofi juga nggak masuk, secara pendekatan Alkitab juga pasti akan bertentangan, dan tidak ada satu bagian firman Tuhan di Alkitab pun yang menjelaskan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan baik. Kecuali kita mendekati ayat Alkitab ini tidak sebagaimana Alkitab ingin didekati. Ya, kita tidak membiarkan Alkitab ini mengatakan sesuatu kepada kita, tapi kita menaruh sebuah pemahaman dalam diri kita lalu mencoba untuk mendekati firman Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau belajar tentang bagaimana kita membaca Alkitab, saya sudah pernah buat videonya. Linknya ada di atas ini atau di deskripsi atau nanti di akhir video ini. Silahkan langsung kunjungi dan kita belajar bersama-sama. Dan sekali lagi, teman-teman, saya yakin bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah mati menebus dosa kita, bangkit naik ke surga. Pengorbanannya sudah lebih dari sempurna, tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Semua dosa kita yang dahulu, yang sekarang, bahkan yang akan datang, Yesus tahu apa yang akan kita lakukan, sudah selesai di atas kayu salib. Dan mereka yang sungguh-sungguh melihat pengorbanan Yesus yang begitu ajaib untuk hidupnya, tidak mungkin hidupnya serampangan, gak mungkin. Dia akan terus belajar dan belajar untuk dikuduskan, disucikan, dan semakin mau mengasihi Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak mungkin hidup di dalam dosa. Ya, jadi kalau kita yang percaya kepada Yesus dan mengaku percaya, kita sudah dilahir barukan, saya yakin Allah Roh Kudus akan memimpin kita di dalam sebuah kehidupan yang semakin hari semakin disempurnakan. Dan perbuatan baik kita tidak menjadi syarat untuk masuk dalam surga, tapi karena kita sudah dibenarkan. Ya, dibenarkan oleh darah Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita bersama-sama hidup semakin mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah sadar kita dicintai Kristus, kita yang tidak layak dicintai Kristus tapi tetap dicintai, maka kita tidak mungkin mencari cinta yang lain hanya untuk menganggap diri kita ini layak dicintai. Maka kalau sudah Yesus satu-satunya, kita fokus kepada Injil, kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, dan dari sana kita semakin hidup mengasihi Tuhan. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik.